Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Dzulqa'dah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan 9 September 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, doa-doa dan wirid-wirid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Terakhir sampai di mana kita? Ya, bab nomor ke-88. Doa mendapat perlindungan Allah dari Dajjal. Sekarang kita masuk 89. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, ad-du'a'u liman qala inni uhibbuka fillah. Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah. Apa yang harus kita ucapkan kalau ada orang mengucapkan kepada kita seperti itu? Di sini disebutkan doanya yang nomor 200, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Semoga Allah juga mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lengkapnya, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa marra bihi rajulun. Ada seorang sahabat yang berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ada lewat satu orang. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadza. Lalu orang yang di sampingnya Nabi tadi mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang ini yang lewat ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu. Lalu Nabi bertanya kepadanya, kamu sudah beritahu kepada dia kalau kamu cinta kepadanya? Qala la, belum ya Rasulullah, belum aku beritahu. Qala a'limhu. Kalau gitu kamu beritahu dia. Qala falahiqahu. Lalu dikejar orang itu sampai bertemu. Faqala inni uhibbuka fillah. Lalu dia katakan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang itu menjawab, faqala ahabbakallah alladzi ahbabtanilah. Semoga Allah juga mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Ya, jadi ini doa kalau ada orang mengucapkan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah. Inni uhibbuka billah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu di bab yang nomor ke-46, beliau secara khusus membahas tentang babu fadlil hubbi fillah wal hathi alaihi wa i'lamir rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Ini judul bab nomor 46 di kitab Riyadhus Shalihin. Bab keutamaan
mencintai karena Allah dan anjuran agar kita mencintai karena Allah. Dan hendaklah seseorang itu memberitahukan kepada orang yang dicintainya bahwa dia mencintainya. Kemudian apa yang diucapkan oleh orang lain mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Luar biasa bab ini. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini amalan yang dahsyat. Ini amalan yang hebat, yang mungkin kita mengabaikan amalan ini, yaitu amalan saling cinta karena Allah, atau minimal sepihak kita mencintai orang karena Allah. Jadi ada dua masalahnya ya. Yang pertama adalah kita mencintai dia karena Allah. Yang kedua adalah dua-duanya saling mencintai karena Allah. Ini fadilahnya luar biasa. Saya akan bacakan hadits-haditsnya. Kemudian nanti ada keuntungan-keuntungan, buah-buah yang kita dapatkan kalau kita saling cinta karena Allah. Kemudian apa bukti orang yang saling cinta karena Allah? Apa harga mahal yang harus dibayarkan oleh seseorang yang mengaku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat-ayat dan hadits-hadits, di antaranya hadits muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 amalan. Barang siapa yang 3 amalan ini ada dalam dirinya, maka dia pasti merasakan manisnya iman. Jadi iman ini ada rasanya, iman ini lezat, iman ini nikmat. Nah, ini ada 3 amalan. Kalau kita amalkan 3 ini, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Kalau belum, berarti kita belum bisa merasakan. Apa itu? Yang pertama-tama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Lebih cinta kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang selain keduanya. Ini bukan hal yang sepele, ini hal yang besar. Artinya kita rela mengorbankan apapun demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya dari siapapun. Ya, ini butuh bukti kalau kita ingin merasakan iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang melainkan mencintainya karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada orang itu cintanya karena Allah. Nanti ada bukti-buktinya. Yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, zaman dulu, zaman sahabat, apa kata beliau? Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amrid dunya. Zaman dulu itu saling cinta, saling bersaudara karena apa? Urusan materi duniawi. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yaitu dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, seperti dia tidak suka dimasukkan ke dalam api. Artinya kita puas dengan Islam. Saya puas dengan Islam. Saya tidak mau meninggalkan Islam, seperti orang tidak mau dimasukkan api. Ya. Yang dimaksud Islam itu adalah Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekarang Islam ini mau dirusak dengan berbagai macam cara. Namanya tetap Islam, tapi isinya bukan Islam. Hati-hati, waspada. Jadi bukan lagi Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam macam-macam. Islam ini, Islam itu, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Kemudian ada lagi hadis muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima.
Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kedua-duanya meriwayatkan dalam sahihnya dengan redaksi yang sama atau redaksi yang mirip. Dan ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran nomor 1. Yang nomor 2 adalah hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu paling sahih. Dan oleh para ulama sudah dikumpulkan menjadi satu kitab. Di antara yang paling terkenal adalah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu ada terjemahannya ya, tebal sekali. Itu hadis-hadis muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu adalah kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Setelah itu kitab Sahih Muslim. Baru kitab-kitab hadis yang lainnya. Itu kitab yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muttafaqun alaih meriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah memberikan naungan kepada mereka di naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kiamat nanti ya, di padang mahsyar. Matahari di atas kepala, masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya. Bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya. Sementara mereka ini sejuk, mereka tenang, mereka damai. Mereka tidak kena panas. Di antaranya 7 orang, kita ambil satu aja yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Nanti kita bahas tanda orang yang saling cinta karena Allah. Jadi kan fadilahnya besar kan. Ini amalan luar biasa. Jadi amal bukan hanya sholat, puasa, zakat, ada amalan-amalan lain. Termasuk ini saling cinta karena Allah. Dan ini adalah amalan hati, tapi juga dibuktikan dalam perbuatan. Yang mana orang saling cinta karena Allah itu cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian, cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Cintanya tidak terpengaruh oleh adanya komunikasi atau tidak adanya komunikasi. Kalau sering ketemu cinta, ya wajar. Wajar kan orang sering ketemu cinta. Yang jadi masalah setelah tidak pernah ketemu lagi. Ya, ketika di Malang, kuliah di sini, ketemu saling cinta karena Allah. Setelah lulus pulang masing-masing ke negaranya atau ke pulaunya, ini kemana. Nah setelah berpisah itu loh, tetap saling cinta enggak? Ya, saling mendoakan, saling ingat, saling merindukan, nanti ada bukti-buktinya. Kalau karena sering ketemu cinta, enggak ketemu, enggak cinta lagi, bukan karena Allah berarti itu. Berarti cintanya karena ada komunikasi. Komunikasi enggak ada, enggak saling cinta. Bukan karena Allah. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah taala berkata nanti hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling cinta karena aku, karena keagunganku. Dipanggil langsung oleh Allah. Mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, karena kemuliaanku, mana mereka? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku beri naungan mereka di naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Subhanallah, luar biasa. Ya, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga membawakan riwayat lagi Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulu jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman dulu. Jadi masuk surga itu resepnya harus nomor 1 apa? Iman. Karena itu orang kafir itu kasihan.
Orang kafir itu kasihan, capek, payah masuk neraka, jungkir balik masuk neraka. Ya, kasihan orang kafir itu. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi tempat seorang rahib ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Wah, dia ibadah di gerejanya, di kuilnya, ibadah terus. Dipanggil, ya rahib, wahai rahib. Lalu keluar rahib itu menemui sahabat Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, sambil wajahnya menampakkan capek banyak ibadah. Ya, wajahnya capek, kelihatan banyak ibadah gitu. Sahabat Umar melihat wajah itu, nangis beliau. Lalu beliau ditanya, "Ma yubghika ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, yang membuat Anda nangis apa? Kenapa kok nangis? Apa kata beliau? Aku melihat wajahnya rahib ini, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ada kalanya orang itu beramal sampai payah, sampai capek kayak rahib ini, hasilnya dibakar di neraka. Kenapa? Dia tidak mau iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau iman. Karena itu orang kafir berbuat baik sebaik apapun, di akhirat enggak dapat apa-apa. Oleh Allah dibalas di dunia ini saja. Ya, kalian tidak bisa masuk surga sehingga beriman dulu. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak bisa beriman dengan iman yang benar, yang sempurna, yang baik, sehingga saling cinta dulu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku berikan satu amalan? Aku tunjukkan satu amalan yang kalau kamu amalkan amalan itu timbul saling cinta. Apa amalannya? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Nah, ini di antara amalan untuk menimbulkan saling cinta. Kelihatannya sepele kan? Ya, kalau ketemu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya timbul cinta. Ya, coba Anda praktekkan di kampung antum. Lewat ketemu assalamualaikum, cinta. Ya, ketemu siapa, assalamualaikum, anak kecil-kecil, assalamualaikum, timbul saling cinta. Amalan yang tampaknya itu sepele tapi bisa menimbulkan saling cinta. Jangan berat-berat mengucapkan salam. Ya. Dan juga mengucapkan salam pun jangan pilih-pilih. Wah, ini ngajinya beda, nggak usah salam. Ya. Islam atau bukan dia? Islam. Islam kata Rasulullah, salam itu kenal atau nggak kenal, yang penting Islam. Kita yakin dia Islam, atau secara umum dia dihukumi Islam, beri salam. Jadi bukan karena beda ngaji. Kan sekarang ada tren kayak gitu ya. Beda ngajinya kasih salam nggak jawab. Apa? Ahli bid'ah. Wah, ahli bid'ah. Antum tahu nggak kata-kata menuduh orang ahli bid'ah itu? Antum tahu nggak kata-kata itu? Itu kata-kata nggak, bukan kata-kata yang ringan itu. Itu kata-kata yang berat, kata-kata yang dahsyat, menuduh orang sebagai ahli bid'ah. Kan ada ulama atau sebagian yang mengatakan bahwa yang berkeyakinan berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua sesat adalah neraka. Kan gitu kan? Nah, kalau kita nuduh orang sebagai ahli bid'ah, berarti kita nuduh dia apa? Sesat. Sesat berarti apa? Neraka. Betul apa enggak? Jadi kita kalau nuduh orang ahli bid'ah, berarti kita nuduh dia ini tersesat. Dan sesat tempatnya di neraka. Jangan gampang-gampang nuduh orang ahli bid'ah. Jangan. Apalagi sesama teman ngaji, hanya beda apa namanya? Beda cara pandang dalam satu dua masalah, beda cara bersikap. Langsung nuduh ini ahli bid'ah. Padahal terus terang saja kita ini ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Beda kita itu sedikit, dan itu pun lebih banyak tidak prinsip, yang kemudian diprinsipkan sebagaimana hobi kita umat Islam. Iya kan? Kita kan suka gitu kan, masalah tidak prinsip prinsipkan. Ya. Sesama ahli sunnah
Tuhannya sama atau tidak? Sama atau tidak Tuhannya? Tuhannya sama Allah. Nabinya sama atau tidak? Sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita tentang para sahabat Nabi sama atau tidak? Sama. Kita akui sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan para sahabat yang lain, akidah kita tentang sahabat sama. Akidah kita tentang istri Nabi sama atau tidak? Sama. Kita menghormati, memuliakan istri-istri Nabi. Akidah kita tentang ahlul bait sama atau tidak? Sama. Kita menghormati ahlul bait, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis kita sama atau tidak? Sama. Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya sama. Kitab-kitab tafsir kita sama atau tidak? Sama. Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kiblat kita sama atau tidak? Sama. Ka'bah atau ada yang beda kiblatnya? Tidak ada ya. Sama. Salatnya sama atau tidak? Sama. Puasanya sama atau tidak? Sama. Zakatnya sama atau tidak? Sama. Umrahnya sama atau tidak? Sama. Hajinya sama atau tidak? Sama. Kemudian apanya lagi? Ya, sama. Yang prinsip-prinsip itu kita sama kita. Memang ada beberapa yang beda dalam memahami hadis seperti itu. Dan itu pun kalau kita mau bersih hati, sebenarnya enggak prinsip. Masing-masing itu punya punya argumentasi. Sehingga paling enak kita ini lapang dada menyikapi perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda pendapat boleh, enggak harus satu pendapat. Ya kan? Kan masing-masing orang mungkin beda buku yang dibaca, kitabnya beda gurunya, sehingga ada beda dalam memahaminya. Monggo. Rahabatus sadr fi masailil khilaf. Ini sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita banyak samanya daripada bedanya. Jadi jangan gampang-gampang nuduh sebagai ahli bid'ah. Apalagi sekarang lebih parah lagi. Sekarang ini. Yang dikaji kitabnya sama. Guru rujukannya sama. Materi kajiannya sama. Ini dituduh yang lainnya sebagai ahli bid'ah. Waduh, subhanallah. Jadi nuduh orang ahli bid'ah itu tidak gampang. Coba antum pikir ya. Pikir lagi. Kalau kita nuduh dia ahli bid'ah, berarti kita nuduh kita sebagai apa? Kita nuduh dia sebagai apa? Sesat. Sesat di mana? Di neraka, tidak gampang. Lah ulama-ulama zaman dulu itu. Ulama-ulama zaman dulu mari kita bahas. Ulama-ulama zaman dulu sikapnya keras kepada ahli bid'ah. Mari kita lihat bid'ah apa zaman dulu itu. Bid'ahnya apa zaman dulu itu? Yang ulama-ulama zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in keras kepada ahli bid'ah. Apa bid'ah zaman dulu itu? Bid'ah zaman dulu itu rata-rata adalah bid'ah akidah. Yang mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum tahu enggak bid'ah pertama muncul dalam Islam bid'ah apa? Bid'ah apa? Apa? Bid'ah Khawarij. Itu yang pertama muncul dalam Islam. Yang cikal bakalnya sudah ada pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang dipanggil dengan Dzul Khuwaisirah, ya, Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah waktu itu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sudah bagi dengan adil seadil-adilnya. Ternyata Nabi Muhammad dituduh, ya Muhammad, ittaqillaha wa'adil. Hai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang tidak adil. Hei Muhammad, kamu yang takwa kepada Allah ya, yang adil kamu ya. Nabi Muhammad digitukan, kurang ajar ini. Nabi Muhammad mengatakan kalau aku tidak adil, yang adil itu siapa terus? Kalau aku kamu tuduh tidak adil, yang adil terus siapa? Iya kan? Akhirnya
Rasulullah mengatakan sayakhruju min dhi'i hada qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim wa fi riwayah la yujawizu hanajirahum. Akan muncul dari kelompoknya orang ini orang yang mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melebihi kerongkongan mereka. Artinya Khawarij yang bid'ahnya itu sudah sesat. Bayangkan sahabat Nabi dikafirkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib dituduh kafir. Memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini bid'ah yang parah, ini bid'ah yang apa namanya? Bid'ah akidah. Merasa dirinya paling benar, sak dunia yang benar dia tok. Lainnya salah semua, ahli nar semua. Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwasanya ada dua orang Khawarij yang tawaf. Ya. Jadi dua orang Khawarij yang sedang tawaf. Yang satu mengatakan, "Hai, kamu tahu enggak? Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga itu hanya untuk kamu dan aku saja. Allah menciptakan surga itu hanya untuk kamu dan aku saja." Lalu temannya heran, surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk aku dan kamu saja? Temannya bilang, iya, untuk kita berdua saja. Langsung temannya itu sadar, wah ini ajaran sesat ini. Sudah, buat kamu saja sudah surganya. PN wis, melo-melo aku. Langsung dia tobat dari pemikiran Khawarij. Langsung dia sadar. Jadi seakan-akan surga milik berdua saja, yang lainnya masuk neraka semua. Oh ya, PN elek ngono surgamu. Berarti surgamu dengan surgaku beda kalau gitu. Ya itu di antara bid'ah yang pertama muncul. Kemudian juga bid'ah yang muncul zaman dulu, apalagi yang masih ada pada zaman sahabat, di antaranya adalah bid'ah kaum Sabaiyah. Sabaiyah itu pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda, atau mereka lebih disebut dengan sekarang ini Syiah Rafidhah. Ya, itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Yang mana bid'ahnya ini mengkultuskan Ahlul Bait. Sahabat Ali, Fatimah dan keluarga Nabi dikultuskan dengan pengkultusan yang luar biasa, seakan-akan mereka kayak Tuhan. Sudah kayak Tuhan seakan-akan mereka. Bukan hanya itu, benci kepada para sahabat Nabi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain dianggap sebagai kafir, perampok, macam-macam. Ini bid'ah yang sesat. Luar biasa sesatnya. Kemudian di antara bid'ah yang kuno pula adalah bid'ah kaum apalagi? Apa? Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan takdir tidak ada. Ini sudah ada akhir-akhir zaman sahabat, mereka sudah muncul, yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani, yang mana sahabat Abdullah ibnu Umar yang mengomentari dengan keras, kalau kamu ketemu mereka, kamu katakan kepada mereka, anni bari'un minhum wa hum bara'un minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Jadi bid'ah sesat ini mengingkari takdir. Takdir itu enggak ada. Semua berjalan dengan sendirinya. Jadi takdir enggak ada. Kemudian di antara bid'ah-bid'ah yang ada saat itu, bid'ah-bid'ah yang kuno-kuno, yaitu bid'ah ya istilahnya dikenal dengan Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari sifat-sifatnya Allah, yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, yang mana Jahm bin Safwan ini mengambil akidahnya dari Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, bid'ah sesat. Kemudian di antara bid'ah-bid'ah yang kuno pula zaman dulu adalah bid'ah Mu'tazilah. Yang ini muncul pada zaman tabi'in, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, yang mula-mula dia hadir pengajiannya Hasan Basri, kemudian dia bikin kelompok sendiri. Menyendiri lalu disebut dengan Mu'tazilah, yang menyendiri, mengasingkan diri.
Mu'tazilah ini kalau sekarang diwakili oleh kelompok-kelompok ya jil, yang mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Akal lebih dahulu daripada dalil. Dalil kalah dengan akal. Seperti itu. Kemudian ada lagi bid'ah namanya bid'ah murji'ah. Jadi bid'ah itu selalu ada sisi-sisi pojok-pojoknya. Kalau ada bid'ah ekstrim ke sana, ini ada bid'ah ekstrim ke sini. Ya. Kalau ada bid'ah Syiah mengkultuskan Ahlul Bait, ada bid'ah tandingannya lagi. Apa itu namanya? Nawasib, yang benci kepada Ahlul Bait. Ini juga zaman dulu sudah ada, yang dipelopori oleh mereka-mereka dari Bani Umayyah. Ya. Yazid, kemudian Hajjaj bin Yusuf, yang bencinya kepada Ahlul Bait luar biasa. Dibunuh Ahlul Bait, diperangi Ahlul Bait. Jadi saingan. Ada bid'ah Khawarij yang suka ngafir-ngafirkan orang. Ada lagi bid'ah tandingannya, namanya apa? Murji'ah. Murji'ah itu tidak ada orang kafir, yang penting hatinya iman sudah cukup sudah. Murji'ah, tidak ada amal, tidak ada apa, semuanya iman semuanya. Iman kita dengan iman malaikat Jibril sama. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Murji'ah. Ya, jadi seperti itu. Lah bid'ah-bid'ah yang ada yang dituduh sebagai bid'ah sekarang ini, apakah seperti itu? Makanya mereka keras kepada ahlul bid'ah. Karena apa? Karena memang mereka itu ahlul bid'ah. Sebenar-benarnya ahlul bid'ah sesat, mereka sesat, finar, mereka finar. Sesatnya kayak gitu. Nah, sementara kita sekarang bagaimana? Sesama ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak seperti itu. Ya, tadi sudah saya sebutkan, kita lebih banyak samanya daripada bedanya. Antum tahu enggak kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 321 Hijriah. Dan kami dulu pernah mensyarah kitab ini panjang lebar, dan ada rekamannya di internet, ada di kajian.net lengkap syarah Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ini adalah akidah yang diakui oleh 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akidahnya sama. Jadi ahli sunnah itu akidahnya sama. Seperti itu. Antum ingat nggak kita tadi ngomong apa kok sampai ke sini? Saya ingat, saya tanya antum, ingat nggak antum? Kok bisa sampai ke sini tadi ngomong apa? Apa? Iya. Salinita, masalah apa tadi? Ada satu masalah. Masalah apa yuk? Masalah? Iya, masalah apa tadi? Salam. Karena ada teman-teman kita nggak mau ngasih salam kepada temannya karena dianggap sebagai ahli bid'ah. Akhirnya kita bahas tentang ahli bid'ah. Antum jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan ikut kelompok-kelompok gitu ya. Saya dulu masih membolehkan murid saya ngaji di kelompok gitu. Ternyata setelah ngaji di kelompok gitu-gitu rusak. Bukan hanya rusak dan ngerusak yang lainnya. Sehingga kalau saya sekarang punya sikap, punya prinsip, ya kalau ngaji di saya nggak boleh ngaji di kelompok gitu. Kalau ngaji di kelompok gitu nggak usah ngaji di saya usir. Karena apa? Benalu. Ini sudah pengalaman kita. Ngaji di kita mulai dari nol, kita belajar di cebok, kita belajar cara bersihkan ingus, ya. Kemudian ngaji di kelompok gitu-gitu. Kita jadi sesat. Gurunya jadi sesat. Aneh kan? Enggak mau ngasih salam ini. Iki model opo, mana kelompok model opo iki? Iya, wis, lek ngono lek kate ngaji aku gak ngaji ngono-ngonoan wis. Kalau ngaji di saya, enggak usah ngaji di saya, di sana. Kalau ngaji di sana nggak usah ngaji di saya. Ini sikap saya sekarang. Saya tegesi. Karena apa? Rusak. Bukan hanya rusak, ngerusak. Semakin ngaji semakin kotor hatinya. Semakin ngaji semakin rusak otaknya. Semakin ngaji semakin buruk akhlaknya. Ini ngaji model apa ini? Iya. Mestinya kan orang ngaji itu kan tambah baik, tambah bersih akhlaknya, tambah bersih pikirannya, gitu kan? Akhlak kepada guru tambah baik. Ini enggak, semakin ngaji semakin buruk akhlaknya. Sampai kadang kita mengatakan, ya Allah, mending kon zaman biyen gak ngaji kon. Mending kamu zaman dulu belum ngaji kon biyen wapi. Saiki wis ngaji tambah welek kayak ngene kon. Seperti itu, ya.
Jadi begitu, jangan ikut-ikutan gitu-gitu. Kalau ikutan gitu-gitu, jangan ngaji di sini. Kemudian berikutnya lagi, masih saling cinta karena Allah. Jadi kalau ketemu temannya kasih salam ya. Nah kalau kelompok gitu kayak saya enggak jawab, Assalamualaikum, terus saja. Karena kita dianggap ahli bid'ah. Waduh. Ya apa ya? Caranya apa nyadarnya lagi ya? Caranya nyadarnya apa kira-kira? Kalau saya kadang cara menyadarkan saya cuekin juga. Dicuekin aja saya mikir lu. Saya gak nyopo, gak dicopo juga. Mikir dia juga kadang. Iya, mikir juga kadang seperti itu. Walhasil mudah-mudahan saja kita semua oleh Allah diberi hidayah untuk tidak seperti itu. Saya mengatakan begini karena saya dulu pernah seperti itu. Sudah pernah melewati masa-masa kayak gitu, sudah pernah. Ya, wis hatam pisan. Wis tobat pisan. Sudah tobat saya dari ajaran seperti itu. Saya dulu pernah keras-keras model gitu sudah pernah. Ya. Oleh ndelok wong lanang gak ono jenggote dipetotoki. Seakan-akan wis ahli nar. Apa iki? Kan iki urip ndi? Kamu hidup di mana? Iya. Kemudian juga kalau ada lihat orang laki-laki isbal, celanae dawa melebihi mata kaki ngono, dipleroki. Wis seakan-akan musuh. Jadi yang ada di benaknya musuh, benci. Waduh iki belain ki duwe bom ngebom kabeh iki. Untung gak duwe bom kayak ngene iki. Untung di Indonesia dilarang senjata. Kalau ada senjata belain tembak-tembakan akhirnya kok. Jadi gitu. Jadi pokoknya di luar kelompok ngajinya itu yang ngaji itu benci seakan-akan ini musuh udah. Saya sudah pernah mengalami kayak gitu, sudah pernah. Ya, naudzubillah. Itu masuk kategori sombong dan masuk kategori ujub. Ujub itu bangga diri. Padahal Allah berfirman apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa dirimu suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Di antara kita yang bertakwa ini siapa kita tidak tahu. Yang Maha tahu Allah. Jangan merasa dirimu suci. Ya. Kemudian juga sombong. Karena apa sombong itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, diremehkan. Pokoknya bukan di kelompoknya, diremehkan. Seperti itu. Jadi yang ada di benaknya itu pokok di luar ngomong ngajinya musuh seperti itu. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Allahumma amin dan keluarga kita semuanya. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala ada kisah panjang lebar tentang seseorang yang dia itu berkunjung ke desa lain, ya, dia berkunjung ke desa lain untuk mengunjungi saudaranya karena Allah, ya, temannya, saudaranya fillah, bukan saudara senasab ya, saudara karena Allah, seagama. Lalu Allah ngirim malaikat untuk ngawal orang ini, dikawal oleh malaikat sampai di desa tempat tujuannya. Dia ditanya oleh malaikat, kamu mau kemana? Aku mau ke desa ini. Kemana? Ke rumahnya saudaraku karena Allah. Kamu ada perlu nggak? Ada hajat nggak? Ada bisnis nggak? Enggak ada. Aku cuma mau berkunjung ke rumahnya karena aku cinta kepada dia karena Allah. Apa kata malaikat? Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi. Aku diutus oleh Allah, malaikat aku, untuk ngawal kamu dan untuk mengatakan kepada kamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu karena Allah. Allahu Akbar. Ini fadilah saling mengunjungi karena Allah. Karena Allah ya, bukan karena faktor-faktor yang lain, materi, duniawi atau apapun. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi, beliau menyatakan haditsun hasanun sahih melalui jalan sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadits qudsi. Kata Allah, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Yang mana para nabi, para syuhada iri, ingin kayak gitu. Subhanallah. Jadi orang saling cinta karena Allah itu kedudukannya sangat tinggi.
Mimbar dari cahaya sangat tinggi, sangat mulia kedudukannya di akhirat nanti. Sehingga para nabi dan para syuhada pun iri kepingin kayak gitu. Subhanallah. Karena itu di dalam buku saya itu ada bab yang berjudul itu nggak dimasukkan ya, nggak dimasukkan, kisah cinta terpanjang. Itu sebenarnya ada materi nggak dimasukkan oleh editornya, itu kisah cinta terpanjang. Itu saling cinta karena Allah, karena kita akan berkumpul sampai di surga nanti. Ini materi masih panjang, waktu kayaknya sudah habis. Kalau gitu materi ini disambung lagi pada Rabu depan insyaallah. Ini perlu ya, saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang luar biasa. Ini amalan yang besar, tapi kadang kita melupakannya. Jangan sampai antum tidak punya orang yang antum cinta karena Allah. Jangan sampai antum tidak punya orang yang saling cinta karena Allah. Usahakan punya. Di antaranya adalah untuk mendapatkan fadilah-fadilahnya yang luar biasa tadi itu. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya. Insyaallah kita sambung hari Rabu depan biidznillah taala. Kemudian sebentar lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Yang mana 10 hari Dzulhijjah pertama itu keutamaannya luar biasa. Kita dianjurkan memperbanyak amal saleh. Dan kemarin kajian di An-Nur pada maghrib hari Ahad kami bahas tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga amalan-amalannya apa. Ya. Dan insyaallah nanti saya posting di website saya dan di Facebook seperti biasanya, juga mungkin di WhatsApp keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Afwan Ustadz, apakah boleh kita mendiamkan seseorang dengan tujuan menyadarkan dia karena awalnya dia yang seakan memusuhi kita atau menjauhi kita, padahal sebelumnya kita sudah berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan dia, tetapi dia tetap cuek. Maka ana pun mendiamkannya, lalu apakah tidak bertentangan dengan hadis tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari? Barakallahu fik. Iya. Itu namanya hajar ya. Hajar namanya. Hajar itu artinya kita mengucilkan. Mengucilkan itu boleh. Itu dipakai menurut para ulama kaidahnya seperti obat. Obat itu kalau bermanfaat dipakai. Kalau enggak bermanfaat maka kita ganti obat. Jadi kalau memang dengan kita kucilkan itu berdampak baik, menyadarkan dia, mempersempit ruang lingkup penyebaran kesesatannya, seperti itu ya, nah dipakai, berarti itu obatnya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, dia tambah menjadi tambah rusak, tambah tidak karu-karuan, maka yang dipakai adalah mudaroh. Mudaroh itu kita tetap baik, manis, lembut, senyum, bergaul, tapi tanpa kita mengorbankan prinsip kita. Tanpa mengorbankan prinsip kita. Itu namanya mudaroh. Jadi mengucilkan tadi itu dilihat manfaat dan madorotnya. Bermanfaat dipakai, kalau bermadorot ya jangan dipakai, diganti yang lainnya caranya. Kayak obat. Yang sesuai dengan materi ya. Apa yang harus saya lakukan sebagai wujud cinta saya kepada agama Islam?
Ya. Nah, ini sebelum saya jawab ada cerita dulu ini. Orang itu ada yang kurus, ada yang gemuk, betul apa tidak? Dan kurus serta gemuk itu bukan ukurannya makan. Setuju? Ada orang banyak makan tetap kurus, ada orang makan biasa tapi gemuk. Iya kan? Ada seorang ulama salafus saleh, Waqi' namanya, gurunya Imam Syafi'i, beliau itu gemuk. Orangnya gemuk, Imam Waqi' itu. Lalu ada orang yang meledek beliau. Kamu ini katanya orang yang waro, yang wirai, yang zuhud gitu kan. Kamu kok gemuk kayak gini? Jadi seakan-akan kamu ini banyak makan lah gitulah. Ternyata Waqi' ini punya jawaban. Kalau ibaratnya orang sekak itu sekak seter ini sudah. Apa jawabannya? Saya gemuk ini karena saya bahagia sebagai orang Islam. Jadi saya gemuk karena saya senang dengan Islam. Kamu kurus mungkin boleh jadi kamu tidak senang dengan Islam ini. Sumpah kamu dalam Islam. Itu jawaban pinter ya. Jadi saya gemuk karena saya ini bahagia dengan Islam. Saya senang dengan Islam. Nah ini sekarang jawabannya apa yang harus saya lakukan sebagai wujud cinta saya kepada agama Islam. Yang pertama-tama ya kita amalkan Islam untuk diri kita dulu. Itu nomor satu kan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita praktekkan Islam. Itu bahkan di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita banyak beribadah. Kemudian juga kita ajak keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar, keluarga kita. Kemudian juga setelah itu kita berusaha memberikan kontribusi untuk Islam wal muslimin. Kontribusi apa yang Anda berikan untuk Islam wal muslimin? Nah ini perlu. Masing-masing kita kan punya bidang kan. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kontribusi apa yang telah Anda berikan untuk Islam wal muslimin sesuai bidang yang Anda miliki. Kalau masing-masing kita berikan itu luar biasa. Ini bidang apa? Teknik, ini bidang apa? Ini bidang kimia, ini bidang apa? Biologi, ini bidang apa? Bidang apa? Bidang apa? Bidang-bidang. Masing-masing mikir. Kontribusi apa yang sudah saya berikan untuk Islam wal muslimin. Nah itu, sudah silakan dipraktekkan. Wallahu alam. Itu dulu aja. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.